Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, sub tema 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini kita akan belajar yaitu peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Ya. Pemerintahan Inggris itu yang mengangkat pertama kali adalah Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles mulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, kebijakannya di bidang ilmu pengetahuan yaitu mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri. Yang kedua, Raffles bersama Anordi berhasil menemukan 5 bangkai. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Terus yang kedua yaitu kebijakan di bidang ekonomi, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Yang diketahui masyarakat adalah pada umumnya yaitu sistem barter. Ya, misal contohnya hasil petaninya itu beras, ketimbangnya menggunakan beras. Tapi mereka belum tahu yang namanya sistem pembayaran pakai uang. Terus kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini Raffles menetapkan kebijakan berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Ketiga, melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan mendarat di Banten. Nah, pembentukan VOC itu yang pertama yaitu pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigd Oostindische Compagnie, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda dipengaruhi faktor internal, ya, yang menyebabkan kepesertaan VOC. Yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternalnya ya, yang menyebabkan kemerosotan VOC, yang pertama meletusnya revolusi Prancis. Ya, yang kedua, penentangan rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Wiedenes menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal West. Wiedenes diberi tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, ya, langkah-langkah yang ditempuh di Inggris antara lain, yang pertama, meningkatkan jumlah tentara. Yang kedua, membangun pabrik senjata. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Penarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Wiedenes merupakan sistem kerja paksa, Rodi. Wiedenes juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Sekarang tugas untuk kamu yang pertama anak menjawab peta konsep yang ada di bawah ini. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Ini adalah tugas untuk kamu yang pertama.
Setelah itu anak-anak kita akan belajar yaitu perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dari ciri yang unik, ya, mulai dari perubahan wujud benda, cair ke padat, padat ke cair, kasih cair. Nah, meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi keduanya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menjadi padat. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Jadi perubahan wujud benda itu anak ada banyak macamnya, dari padat ke cair, cair ke padat, ya, terus gas ke cair, ya. Jadi semuanya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu tugas untuk kamu yang kedua, anak-anak kerjakan ini sampai nomor 7. Ini adalah tugas untuk kamu yang kedua. Nah, untuk tugas YouTube kamu yang ketiga, buatlah poster peristiwa perubahan wujud benda. Ya. Nah, ini adalah tugas YouTube kamu yang ketiga. Ya. Untuk materi selanjutnya, Nana. Untuk materi selanjutnya, anak-anak kamu kerjakan LKS PLH kamu. Ya, ini adalah tugas hidup kamu yang keempat. Ya. Halaman 4 sampai halaman 6. Halaman 4 sampai halaman 6. Ini adalah tugas hidup kamu yang keempat. Ya, sekian dari pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.